Oh iya iya iya. Bang Ahmad Lisanuddin, saya kayak kalau nggak salah dulu kita pernah ngobrol ya. Saya pernah ngobrol dengan Anda dan Anda ini kalau nggak salah dulu ada niatan meninggalkan agama Islam. Gimana? Sebenarnya gitu bang, masih masih dalam proses inilah, belajar belajar lah dulu gitu bang. Dalam proses meninggalkan agama Islam. Tapi sekarang ini masih Islam. Masih bang, karena gini bang, ada permasalahan saya dalam keluarga. Saya Mm-mm. berat juga meninggalkan istri, anak istri saya gitu bang. Oh, jadi Anda ini meninggalkan anak istri. Belum bang, rasa saya gitu bang. Gimana gimana? Tapi ya berat rasa hati saya meninggalkan anak istri saya gitu bang. Kenapa harus meninggalkan anak istri? Karena istri saya pun masih fanatik dengan agama Islam gitu. Oh, begitu. Jadi maksudnya kalau Anda keluar dari agama Islam, istri dan anak-anak itu mau berpisah gitu maksudnya. Iya gitu bang. Begitu. Oke. Jadi gini, Bang. Sebenarnya ini hanyalah masalah komunikasi. Bagaimana kita itu menyampaikan sama Bang. Saya pun ketika saya berjumpa dengan seorang muslim dan berdiskusi dengan dia, pasti akan terjadi debat, pasti akan terjadi perbedaan pandangan, ya kan, yang satu kekeh dengan argumennya, yang satu juga kekeh dengan argumennya. Tapi itu bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang kita ketahui gitu. Karena yang naik ke sini itu orang-orang yang saya nggak kenal siapa, dia baru datang siapa, latar belakangnya nggak kenal bagaimana. Nah, Anda yang tentu dengan istri pasti kan kenal latar belakangnya, tingkat intelijensinya. Nah, seharusnya Anda lebih tahu itu bahasanya. Jadi ini masalah bahasa gitu. Apa yang membuat istri itu bersikeras atau kekeh dengan Islamnya, sementara Anda sudah tahu bahwa Islam itu wajib ditinggalkan gitu. Karena istri saya ini dari istilahnya di sini mayoritas gitu bang, di kampung saya ini Islam, jadi dia kemungkinan ya ada rasa malu juga bang. Malu. Karena malu, ada rasa takut, kita nggak tahu bang. Tapi Oke. saya udah udah sangat kuat gitu loh bang. Tapi Untuk meninggalkan masalah agama Islam ya. Iya. gitu bang. Iya, itu masalah komunikasi lah, Bang. Artinya gini, menjadi pengikut Yesus itu bukan soal dokumentasi, Bang. Atau semacam dokumen-dokumen kenegaraan. Contoh misalnya, kalau jadi Islam kan KTP-nya harus Islam. Harus berubah dari KTP lama ke KTP baru kan? Karena nanti kalau tidak dikuburkan secara Islam, katanya jenazahnya katanya nanti entah gimana lah gitu kan. Ya kan? Itulah yang saya pikirkan bang. Hmm. Kalau sekiranya saya bertekad lah masuk ke Islam gitu, saya masuk ke Kristen, sementara istri saya masih Islam, sementara saya sebatang kara bang hidup di bumi, di buka bumi ini bang. Iya. Kalau saya nanti Kalau saran saya begini, menjadi Kristen tetapi sekaligus ke satu keluarga itu diselamatkan. Makanya ada di dalam Bible itu, jika satu orang diselamatkan, maka seluruh isi rumah itu juga akan diselamatkan. Jadi itu tergantung komunikasi tadi. Masalahnya Anda yang lebih mengenal istri Anda yang lebih mengenal tingkat kemampuan berpikir. Beda loh Bang. Kalau saya ngomong sama Muslim di sini, itu beda. Dia nggak kenal saya nggak kenal dia. Betul? Jadi kami nggak punya ikatan batin. Kalau Anda kan punya ikatan batin, tentu saja cara bicaranya lebih gampang. Nah, coba Anda sampaikan, coba bilanglah sama istri. Istri, kita ini masa kita ngikutin orang yang di kuburan itu? Bilang gitu. Dia aja di kuburan gitu kan? Begitu.
Bagaimana kita mengikuti ajaran orang yang ada dalam kuburan gitu. Bagaimana kita kalau punya duit nanti pergi ke Arab, sampai Arab sana kita main lempar-lemparan batu. Komunikasikan dengan istri dengan baik gitu bang. Atau mungkin istrinya ada. Sudah saya bilang juga bang, seperti itu. Karena ayat-ayat mana yang ada keganjilan itu sudah saya kasih tahu bang. Mana-mana ustadz-ustadz yang lari-lari garul, yang error-error itu sudah saya kasih tahu bang. Tapi dia bersikeras ya. Nggak bersikeras, cuman dia masih bimbang gitu loh. Oh bimbang, iya pelan-pelan lah bang. Jangan kita waktu itu proses butuh waktu. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Bagaimana dia udah dari kecil dia udah didoktrin begitu, ya kan? Makanya saya juga dulu pernah ya. Itu lama sekali loh, lama dia. Dulu dia buat terus dengan saya. Kaget saya, tiba-tiba dia menghubungi saya udah berubah 180 derajat, berubah. Iya. Jadi memang itu tidak dinyana-nyana, tidak disangka-sangka bang gitu. Saya saja punya satu slogan di sini. Satu kali orang nonton channel ini marah-marah. 2 kali dia mulai cari tahu. 3 kali dia mulai ngangguk-ngangguk mengiyakan. 4 kali nah baru dia percaya. Bayangin tuh bang. Harus 4 kali. 4 itu berbicara step-step waktunya. Ini lama bang prosesnya itu.